Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Dekumala dengan NIM 2019-210-617. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi proposal saya yang berjudul Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Yang mana yang pertama yaitu ada bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir yaitu ada sistematika penulisan. Dalam bab 1 ini, yang pertama tadi ada latar belakang yang mana berisi mengenai 3 poin dari variabel yang peneliti uji, yaitu ada nilai perusahaan, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan. Untuk nilai perusahaan sendiri itu sering dikaitkan dengan harga saham, yang mana semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan dari perusahaan. Kemudian di sini terdapat faktor yang bisa mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu ada kinerja keuangan dan ukuran perusahaan. Untuk kinerja keuangan di sini merupakan gambaran atau kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Yang mana pada penelitian ini kinerja keuangan yang diukur yaitu pada rasio profitabilitas, di mana di sini melihat bagaimana suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas usahanya dan mengapa kinerja keuangan bisa menjadi faktor pengaruh nilai perusahaan, karena kinerja keuangan menjadi salah satu faktor penilaian bagi para investor. Maka dari itu setiap perusahaan harus mampu menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan agar saham tersebut tetap diminati oleh kalangan investor. Kemudian bagian bab 1 yang berikutnya yaitu ada rumusan masalah, yang mana berisi beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya. Yang mana rumusan masalah terdapat 3, yaitu apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga yaitu apakah kinerja keuangan dan ukuran perusahaan itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Bagian bab 1 berikutnya yaitu ada tujuan penelitian, yaitu pertama untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk manfaat penelitian di sini untuk perusahaan berharap dapat memberikan informasi bagi manajemen perusahaan untuk pertimbangan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian untuk UHW Perbana Surabaya sebagai tambahan informasi mengenai tentang penelitian pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir bagi peneliti sebagai sumber referensi penelitian agar lebih berkembang ke depannya dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir dari bagian bab 1 yaitu ada sistematika penulisan, yang mana berisi informasi terkait isi penelitian mulai bab 1 sampai dengan bab 2. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang mana berisi penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. Lalu next slide. Ya, untuk penelitian terdahulu di sini yaitu ada 3 penelitian yang bisa menjadi referensi bagi proposal saya, yaitu pertama dari Okta Miftahuddin Thohab tahun 2020 yang meneliti mengenai pengaruh kinerja keuangan yang menggunakan pengukuran ROA dan ukuran perusahaan menggunakan pengukuran size terhadap nilai perusahaan yang menggunakan pengukuran PER. PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2010 sampai 2018. Lalu penelitian berikutnya yaitu dari Putri Srijoy tahun 2018 yang meneliti mengenai topik penelitian pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan real estate properti yang terdaftar di BEI terhadap
tahun 2012 sampai tahun 2015. Dan yang terakhir yaitu dari peneliti Siti Lailatul tahun 2021 yang meneliti mengenai topik penelitian pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. Lalu next slide. Untuk bab 2 berikutnya yaitu mengenai landasan teori, yang mana berisi dasar teori mengenai variabel yang akan diuji, yaitu nilai perusahaan, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan. Yang mana nilai perusahaan itu merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan dan sering juga dikaitkan dengan harga saham. Di sini nilai perusahaan diukur menggunakan rumus PBV atau Price Book Value, yang mana perbandingan antara harga pasar per saham dibagi nilai buku perusahaan. Kemudian untuk variabel berikutnya yaitu ada kinerja keuangan, yang bisa diartikan sebagai gambaran atau situasi keuangan perusahaan yang dianalisis menggunakan alat analisis keuangan, yang dimana mengetahui baik buruknya kondisi perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kemudian dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan, peneliti memilih menilai terkait rasio profitabilitas, yang mana menggunakan rumus ROA yang dapat dihitung dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Dan variabel yang terakhir yaitu tentang ukuran perusahaan, yang dimana ukuran perusahaan sendiri itu memiliki arti besar kecilnya perusahaan dapat dikategorikan dengan berbagai cara seperti tingkat pendapatan, total aset, modal, dan sebagainya. Tetapi di sini yang peneliti ingin ukur terkait ukuran perusahaan yaitu melihat dari total asetnya yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu peneliti memilih menghitung menggunakan rumus size, yang mana diwakilkan dari log of total asset. Kemudian bisa di next. Ya, untuk slide berikutnya yaitu terkait isi bab 2 selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar variabel. Di sini ada dua, yaitu pertama pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, dan yang kedua yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lalu bisa di next. Ya, yang berikutnya yaitu terkait kerangka penelitian, yang mana berisi gambaran kerangka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yang mana pada gambar tersebut terlihat pada variabel independen satu yaitu kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Mengapa demikian? Karena dalam hal penelitian menguji kinerja keuangan dari sisi profitabilitas, maka dari itu jika perusahaan dalam menghasilkan laba itu tinggi, maka nantinya kinerja keuangan perusahaan tersebut sehat dan sangat baik, dan nantinya bisa membuat nilai perusahaan yang tinggi. Mengapa demikian? Karena salah satu penilaian investor dalam berinvestasi itu yang dilihat juga kinerja keuangan perusahaan tersebut. Maka dari sini, jika perusahaan kinerja keuangannya bagus, itu nantinya bisa untuk menarik investor untuk bisa berinvestasi ke perusahaan tersebut. Lalu untuk variabel independen yang kedua yaitu terkait ukuran perusahaan, yang mana berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Mengapa demikian? Karena ukuran perusahaan bisa berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kenapa bisa begitu? Karena pertama, untuk pengaruh positif jika dilihat dari sisi manajemen perusahaan, kalau memiliki total aset yang besar, maka hubungannya nanti terkait aktivitas yang dilakukan jauh lebih mudah, misalnya karena asetnya yang dibutuhkan semuanya tersedia dan lengkap. Maka nantinya misalnya terkait dalam memproduksi barang jauh lebih besar, dan nantinya hasil barang yang dijual bisa mendatangkan pendapatan. Dan juga bisa untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan yang kedua, untuk pengaruh negatifnya itu mungkin jika dilihat dari pemilik perusahaan,
nanti merasa banyaknya pengeluaran yang digunakan untuk membeli asetnya, sehingga mungkin bisa menurunkan nilai perusahaan nantinya. Next slide. Lalu untuk yang terakhir dari bab 2 ini yaitu mengenai hipotesis penelitian, yaitu ada 4. Yang pertama, terkait kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu terkait ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga yaitu terkait ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu terkait ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu next slide. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu bab 3 tentang metode penelitian, yang mana pertama berisi rancangan penelitian yang dimana menjelaskan mengenai terkait pendekatan yang penulis gunakan, yang pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Kemudian pada penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif. Lalu untuk dimensi waktunya pada penelitian ini termasuk pada studi panel, yang dimana penelitian dilaksanakan dalam waktu lain dan lebih dari beberapa perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait batasan penelitian, yang mana pada penelitian ini membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian batasan berikutnya pada penelitian ini yaitu membatasi periode penelitian, yang mana peneliti memilih periode 2017 sampai dengan periode 2021. Dan batasan yang berikutnya yaitu pada penelitian ini membatasi variabelnya, artinya tidak semua variabel diteliti, yang dimana pada penelitian ini yang diteliti yaitu variabel kinerja keuangan, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kemudian isi bab 3 berikutnya yaitu terkait identifikasi variabel, yang mana di sini berisi variabel dependennya itu nilai perusahaan, dan untuk variabel independennya yaitu kinerja keuangan dan ukuran perusahaan. Lalu yang berikutnya dari isi bab 3 yaitu ada definisi operasional dan pengukuran variabel, yang mana berisi untuk nilai perusahaan menggunakan rumus PBV dalam menghitungnya, kemudian kinerja keuangan menggunakan rumus ROA dalam menghitungnya, dan yang terakhir untuk ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan rumus size dalam menghitungnya. Next slide. Ya, isi bab 3 selanjutnya yaitu tentang populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yang mana berisi populasi sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dan selanjutnya isi bab 3 yaitu mengenai data dan metode pengumpulan data, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini memilih data kuantitatif dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian metode pengumpulan datanya pada penelitian ini memilih pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, yang dimana merupakan mengambil dan melihat data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian yang terakhir dari isi bab 3 yaitu mengenai teknik analisis data, yang dimana analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yang dimana pengujiannya menggunakan analisis regresi linear berganda, karena pada penelitian ini variabel independennya yang diuji lebih dari satu, sehingga memilih regresi linear berganda. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya akhiri, terima kasih.